Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dengan surat yang terakhir. Surat yang terakhir dalam Al-Quran dan surat yang terakhir pembahasan kita juz 30, juz Amma, yaitu surat An-Nas. Karena ini adalah surat yang terakhir, munasabahnya dengan surat pertama. Sebelum membaca Al-Quran, kita diperintahkan apa? Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Maka sebelum baca Quran, kita baca a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah. Sebelum membaca Al-Quran dari surat pertama, kita disuruh berlindung kepada Allah. Bagaimana bentuk perlindungannya itu? Ada dalam surat An-Nas. Ini yang terakhir, surat yang terakhir. Itulah bentuknya. Dan kembali lagi ke surat awal, sampai surat terakhir, kembali lagi ke surat awal. Perlindungan kepada Allah. Kemudian hubungannya dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang datangnya dari luar. Syarri ma khalaq, dari apa-apa yang telah engkau ciptakan. Dari ghasiqin idza waqab, malam apabila gelap gulita. Makhluk itu dari luar. Malam itu dari luar. Kemudian wa min syarrin naffasat, dari tukang-tukang sihir dari luar juga. Syarri hasidin, orang-orang yang hasad itu dari luar. Kalau surah Al-Falaq memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang datangnya dari luar, maka dalam surat An-Nas memohon kepada Allah dari kejahatan yang datangnya dari dalam, dari diri kita sendiri. Dari Al-Falaq permohonan perlindungan dari luar, An-Nas permohonan perlindungan yang dari dalam. Kemudian di akhir surat Al-Falaq itu apa disebutkan? Wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki. Iza hasad, apabila dia telah dengki. Orang dengki itu asalnya dari dalam asalnya hati. Dengki itu kan dari dalam hati. Hati kok apa yang dibisikkan ke dalam hati itu oleh yang dibisikkan ke dalam hati itu apa namanya? Was-was. Bisikan buruk. Bisikan nam buruk-buruk. Si anak tukang bisik anak syaitan. Nah, maka dijelaskan di surat An-Nasnya, dari orang yang dengki tadi asalnya dari hati. Lalu bagaimana cara berlindungnya dari hati yang buruk tadi? Dengan dalam surat An-Nas dijelaskan bagaimana cara berlindung kepada Allah dari hati, dari bisikan yang buruk dari dalam hati. Keistimewanya surat ini adalah, kalau surat Al-Falaq
sekali berlindung kepada Allah cukup. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali. Aku berlindung. Satu kali. Tapi minta perlindungannya 4. Ampe yang wak minta perlindungan. Kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan orang iri. Sekali berlindung, tapi ampe yang dimohon. Luar biasanya surat An-Nas, 3 kali mohon perlindungan. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Tapi yang diminta perlindungan bara waswasil khannas. Surat Al-Falaq sekali minta perlindungannya, dapat ampe perlindungan. Surah An-Nas 3 kali meminta perlindungan. Tapi yang kadilindung itu cie. Kira-kira mana barik berarti? Barik An-Nas. Harus 3 kali mengajukan permohonan baru dapat. Arti kejahatan batin itu lebih besar bahayanya daripada kejahatan lahir. Karena pangkal dari segala kejahatan itu dari hati. Termasuk dari diri kita sendiri. Dari awak surang. Dari dalam hati awak sendiri itu. Karena terkadang kejahatan itu tidak harus datang dari luar. Dan yang dari luar itu sebenarnya pangkalnya juga dari hati orang itu. Lebih harus sungguh-sungguh awak meminta kepada Allah dari kejahatan hati tadi yang dibisikkan oleh syaitan. Lebih berat menahan emosi atau menahan nanampak. Menahan batu bisa awak mungkin, bau sawak. Tapi menahan emosi baca lihatlah dulu gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, orang yang paling kuat di antara kalian adalah bukanlah orang yang menang bergulat. Menang gulat, juara 1 MMA, gitu, UFC. Bukan itu yang hebat kata Nabi. Tapi yang hebat itu adalah yang dia mampu mengalahkan dan di dalam hatinya, nafsunya tadi, kemarahan dalam hatinya itu bisa dikalahkan. Itu yang hebat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dalam surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, yang berdoalah di situ. Mintalah kepada Allah perlindungan. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung. A'udzu. Kita telah jelaskan kemarin, a'udzu itu memohon perlindungan yang dalam keyakinan hati kita memang tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah. Birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. An-nas. An-nas ini kalau dari asal usul bahasanya bermacam, para ulama tafsir menjelaskan. Ada yang mengatakan asal usul kata An-nas itu dari nasya, lupa. Kenapa manusia ini dikatakan lupa? Karena memang palupo. Boleh diuji? Bisa. Tidak perlu diuji. Nampak saya kata. Tahu seorang lah palupo nak gaib. Kan tu cara. Alun gaib lah palupo. Itu kerja. Itulah terbukti. Tidak perlu dites-tes nak tu lah. Lah nampak. Kadang kacamata ke lihat dia kepala. Awak saya cari lah. Kadang api dalam sakui. Saya cari jauh. Kadang sedang nelpon. Api cakap. Sedang nelpon. Ayo palupo na asli.
Cocok asal kata nas tu pelupa. Ada yang artikan dengan naus. Naus itu artinya bergerak. Kenapa manusia itu dikatakan annas? Karena dia bergerak. Dia bergerak itulah maka dikatakan manusia. Nah, kalau tidak anggari namanya lain. Tidak annas namanya. Berubah namanya. Tidak itu nama batuka namanya langsung. Tidak orang ke orang lain. Acara alamat. Maiknya. Cepatlah selenggarakan urangnya. Nah, itu je orang dah. Cepatlah selenggarakan jenazahnya. Di mana orangnya dikuburan? Tak itu cara. Di mana maiknya kuburan? Maik langsung. Batuka nama sekali. Dia annas itu asal katanya naus bergerak. Dia ndak menggari namanya batuka. Ndak annas. Ada yang mengatakan unas. Kullu unasin masyarabahum. Dalam Al-Quran disebutkan kullu unasin. Unas itu artinya nampak. Jin itu syaitan dan golongannya namanya jin. Manusia itu unas, nampak. Bakal dikeciannya manusia, ya nampak. Kalau tidak nampaknya orang lain namanya. Itu kan abis jin. Basabu ambo je sianu tu. Tidak nampak orang lainnya, saya cari apa? Tidak orang tu dah. Tidak manusia adanya dah. Manusia tu nampak. Jin itu asal katanya janana. Janana artinya apa? Tersembunyi. Lawannya. Unas lawannya janana, tersembunyi. Bakok makhluk halus itu dikatakan jin, karena tidak nampak, tersembunyi. Bakok orang gila itu namanya syaratnya majnun. Anta majnun. Kenapa dikatakan majnun? Karena akalnya tersembunyi. Tak nampak akalnya lah. Makanya dikatakan orang gila. Majnun. Akalnya tersembunyi. Surga itu apa syaratnya? Jannah. Kenapa dikatakan surga itu jannah? Karena memang tak nampak. Tersembunyi. Allah sembunyikan. Itu kalau dari segi bahasanya. Perlindungan di sini, kata para ulama, sangat sempurna. Pertama dengan Rabbnya manusia. Kedua dengan Malikin Nas, dengan rajanya manusia. Ketiga dengan ilahnya manusia. Yusamparono permohonan. Rabb itu apa artinya? Yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, kemudian yang melindungi. Mengatur, melindungi, mengawasi, yang menciptakan, yang memberi rezeki, seluruhnya ini mengatur. Karena semuanya makhluk manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah penciptanya, Allah yang mengaturnya, Allah yang melindunginya, maka tidak ada yang bisa memeliharanya kecuali Rabbnya itu sendiri. Rabbnya manusia itu sendiri. Jangan masalah itu tu beda merek saya beda tak bengkelnya. Kadang bengkel tak itu kalau ke bengkel oto iko pak di sini bengkelnya. Itu bengkelnya. Tak bisa ngacara. Karena lalainya dia tak cukup atau tak pahamnya tentang itu. Dan paling paham tentang diri awak siapa? Yang menciptakan awak, Rabb awak, Allah. Nyo yang paling tahu tentang awak. Maka kepada siapa yang berhak meminta perlindungan tentang diri awak kau sendiri? Kau yang menciptakan awak. Maka jangan minta perlindungan ke selain yang menciptakan awak, bahaya. Sayangnya manusia minta perlindungan kan sesama inyo. Orang yang sama-sama lemah. Sama-sama tidak punya apa-apa. Minta kaya, kasih ke dukun. Ke dukun kau payah hidupnya. Kan kamalaka walatan. Nah minta ke orang kaya. Bagaimana kekayaannya bertambah, bagaimana kejabatannya tetap langgeng. Minta tolong ke beliau. Beliau hidupnya susah. Tidak menjabat-jabat sebegini.
Akan maka lu telah kira. Mintalah ke yang menciptakan awak, yang mengatur awak, yang magih rasa awak, yang melindungi awak. Ke situ yang pantas meminta perlindungan. Rabbnya. Kemudian Malik. Ayat ini tidak boleh baca Malikin Nas. Tidak boleh panjang, ma-nya panjang. Kadang itu perlu diluruskan. Kalau Al-Fatihah boleh. Boleh salah satu. Dan itu termasuk qiraat. Malikin Nas. Maliki yaumiddin. Ma panjang. Boleh Maliki yaumiddin salah satu. Tapi ayat ini surat An-Nas tidak boleh panjang. Kadang di guru, kadang di Padianasa nak baca panjang. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Macam dia kan. Gurunya yang lah. Tak boleh. Beda dengan Al-Fatihah. Iko wajib pendek. Bedanya. Dikaji lah balik. Oleh para ulama tafsir. Para pakar-pakar. Kenapa tiba di An-Nas kau tak boleh dipanjangkan? Kalau pendek, Malik berarti dia raja, penguasa dan pemilik. Jadi raja tu pendek maknanya penguasa dan pemilik. Penguasa yo, pemilik yo. Kalau panjang Maliki, Malik dia penguasa tapi belum tentu pemilik. Gitu. Bakok di Al-Fatihah boleh salah satu. Karena manusia menyadari yang dua kok. Ada manusia yang menyadari Allah itu memang penguasa dan pemilik. Ada yang tidak menyadari. Ada yang menyadari yang tidak. Kau tipe manusia. Tapi di dalam surah kau menjelaskan tentang Allah itu sendiri. Dia pemilik dan penguasa. Malik. Nah, kira-kira presiden yang ada di dunia kini kok Malik atau Malik? Panjang Malik. Nyo raja, nyo penguasa. Tapi nyo tidak pemilik. Kini presiden tu ngeceknya, ambo penguasa di Indonesia. Apakah tanah di Bukit Tinggi kau nyo punya? Anda, nyo tidak pemilik dah. Ini penguasa ya tapi tidak pemilik. Allah Malik, Malikin Nas. Allah itu pemilik dan penguasa. Yang punya awak kau siapa? Allah. Yang menguasai awak kau siapa? Allah. Bisa awak menguasai diri awak? Tidak. Parik litak sana bisa ngecek ke parik itu. Oi parik berhenti litak, tidak bisa dah. Kajai kan kemana makan agak lama kini. Lepas ni awak ni. Berarti awak nak penguasa untuk diri awak sendiri dah. Untuk diri awak jangan untuk orang lain. Untuk orang diakui lo dia apa kau? Jual maknya. Panjang dan anak-anak cik kau. Tak yang punya sudah. Ya tak? Pernah tak awak itu, Bapak Ibu? Panjang bos tak anak ambo dan cik tu. Balah kakak nak mau kecian. Berarti itu menunjukkan awak bukan Malik. Awak memang melahirkannya, tapi awak bukan pemilik dan penguasanya. Gitu. Awak tidak ada siapa-apa. Pemilik dan penguasanya siapa? Allah. Coba caranya lain lah anak lama dia itu. Angkat tangan lah. Ya Allah, anak ambo ya Allah. Balik aja kasih ke pemiliknya balik. Orang rumah kecewa salah pihak seketiran bisa banyak nama. Oh, hanya orang tangka yang rumahnya. Untuk menunjukkan apa? Ambil saya itibar. Awak bukan rajanya. Awak bukan pemilik dan penguasa dari istri tadi. Ini punya hati seorang loh. Bahkan diri awak sendiri pun bukan awak pemiliknya. Tak tahu awak bila kau meninggal. Bukan awak.
Ini yang harus disadari oleh manusia, bahwa ketika minta perlindungan itu, bahwasanya penguasa dan pemilik diri waktu adalah Allah. Ilahin nas, makna ilah. Ini tauhid lagi. Tauhid uluhiyah. Kalau Rabb bin nas, tauhid rububiyah. Ilahin nas, ilah itu ditekan 4 oleh para ulama. Yang disembah, yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai. Sampai. Cuman artiannya kalau disebut dicik sedikitnya, sembahan manusia. Cik baru 3 kata lagi belum terjawab. Makanya bahasa Indonesia tidak ada penerjemahan ilah. Sama Rabb tadi, pencipta, pengatur, pelindung, dan pemberi sadonya. Ada yang peko yang diacok dibaca orang, Rabb kau arti terjemahan orang? Tuhan, mewakili kah? Tidak. Maka sebagian ulama tetap membaca Rabb. Sebagian ustaz baca Rabb, Rabbnya manusia. Tidak mau menerjemah. Ilah kau tidak boleh diterjemahkan. Karena ilah kau artinya ampe. Sembahan, yang ditaati, yang ditakuti, dan yang dicintai. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La ilaha illallah. Kita minta perlindungan ke ilahnya manusia. Ilahnya manusia. Yang disembah oleh manusia. Yang ditaati oleh manusia. Yang dicintai dan yang ditakuti. Yang ambil hal tadi. Lah 3 kali minta perlindungan. Rabb, Malik, Ilah. Dari yang minta perlindungannya, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas. Arti waswas Bapak Ibu, bisikan negatif. Sadonan buruk-buruk, bisikan buruk-buruk namanya waswas. Lawan dari waswas apa? Bisikan positif. Kalau positif, bisikan positif apa sawaknya? Ada bahasanya dalam bahasa Arab, tapi lah bahasa awak. Dapat ilham buat tadi. Kalau ilham tu anda tekan tu. Berarti bisikan. Tabah-abah dapat si ilham. Ilham. Bisikan yang positif. Tapi kalau lah bakal camuknya dalam, lah itulah was-was namanya tu. Bisikan negatif. Nah, awak berlindung dari kejahatan. Bisikan yang buruk tadi. Siapa yang membisikkan? Al-Khannas. Siapa nama yang membisikkan? Khannas. Apa arti Khannas? Disebutkan dalam surat At-Takwir. Fala uqsimu bil khunnas. Maka sungguh aku bersumpah dengan bil khunnas. Bintang-bintang. Bintang di langit namanya khunnas. Setan yang menggaduh manusia namanya khannas. Seakar katanya. Kenapa dikatakan setan itu bintang-bintang? Karena bintang itu, boleh Bapak Ibu, keluar di tengah malam. Cahaya tidak ada cik pun. Tidak ada cahaya bulan. Tak ada cahaya matahari. Yuk kalam piriak. Yuk kalam piriak. Ana nampak malam tu. Nampaklah cahaya-cahaya bintang. Kemudian datang bulan purnama. Hilang na cek-cek. Tinggal yo nan sawana tarang selai. Tiba matahari besoknya. Aja bulan-bulan kadang tak nampak lah. Gitu. Karena saking terangnya cahaya matahari tadi. Bintang yang ketika ada matahari-nya hilang, ketika tidak ada matahari-nya keluar, namanya khunnas.
Waswasil khannas itu, syaitan itu bersifat yang sama. Cahaya itu atau nur itu dari iman jo amal saleh tadi itu, kalau manusia mengingat Allah, syaitan tadi mandoknya, hilangnya. Tapi ketika manusia tidak ingat dengan Allah, keluarnya. Gitu. Dan itu ada dalam setiap diri awak itu. Pertanyaannya, ketika matahari datang, apakah bulan itu hilang? Tidak. Nya ada situ. Cuman kalahnya karena cahaya matahari tadi. Nah, seseorang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, maka apa? Maka dikalahkan oleh nurnya tadi itu, atau cahaya zikirnya tadi, itu bisikan-bisikan syaitan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan. Waswisu fi. Berarti membisiknya tidak sekali dah. Acuk. Khannas itu pun kalau di wazannya itu ghaffara. Allah tu ghaffara, berulang-ulang mengampuni hambanya. Khannas itu bermakna juga berulang-ulang. Berulang-ulang apa? Yo berulang-ulangnya menggaduh awak. Membisik-bisik tu tidak sekali dah. Kalau lah lupa aja Allah, datang bisik. Lupa aja Allah, datang bisik. Wala bazikirna tapi datangnya no aduh aja baiknya. Bintang tu ketika datang cahaya hilang no langsung. Dah. Tergantung bara cahaya yang datang. Kalau cahaya bulan sabit nanti dengan cahaya bintang, bulan ada je, bintang ada je. Tiba je. Bulan purnama tiba. Banyak ni hilang, tapi masih ada je cek-cek. Kalau matahari tiba, hilang nan sadonya. Bakulah berzikirna awak. Tapi ada je yang ambisian tu sak gelisah juga baru. Berarti zikirnya kurang banyak. Itu saja. Zikir 2 kalinya tu. Bawa lampu togok nak tarang lo satu stadion. Itu tak bisa. Kalau nak tarang satu stadion tu lampu sorot dibawa baca sabali pasang. Baru begitu. Perbanyak mengingat Allah. Bentuk mengingat Allah tu mudah saja. Amalkan sunnah Nabi. Atau kaji Syekh waktu. Syekh Reza. Sunnah-sunnah harian Nabi. Masuk masjid ada doanya. Keluar masjid ada zikirnya. Masuk rumah ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya. Masuk WC ada zikirnya. Keluar WC ada zikirnya. Pergi ke pasar, naik kendaraan ada zikirnya. Amal asal zikir tu tarikh lampu tarikh. Bok lampu tarikh. Anda tak di setan. Bahkan ketika orang keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka setan berkata kepada teman-temannya, menyingkirlah kalian. Bagaimana kalian akan mengganggu orang yang sudah dicukupkan, yang telah dilindungi oleh Allah. Tak usahnya berdoa. Masuk rumah baca doa bismillah. Anissa setan masuk rumah. Apa bentuk zikir-zikirnya Ustaz? Syarahan ke Syekh Reza nanti. Zikir-zikir harian tu. Itu zikir tu. Yang kau baca tadi untuk melindungi dari gangguan-gangguan tadi. Siapa nama gaduh tu, nama bisik-bisikan tu siapa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan yang tak nampak, jangan nampak. Dari golongan jin dan manusia. Rupanya nama bisian kau, nama buruak-buruak, bisa datang dari 2 hal. Dari yang nampak, jangan tak nampak. Dari syaitan bana. Dari syaitan. Syaitan yang berbentuk jin, yang tak nampak. Dan syaitan yang berbentuk manusia. Karena syaitan itu tak makhluk dah.
Syaitan itu sifat. Arti syaitan, syatana. Arti syatana, menjauhkan dari Allah. Segala sesuatu yang buat jauh dari Allah, namanya syaitan. Jin itu kalau membisian membuat jauh dari Allah, syaitan. Kawan manusia kalau diajaknya menjauh dari Allah, jadi manusia itu juga syaitan. Hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi anang kawan awak golonan anang syaitan nan syaitannya. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari segala bentuk bisikan-bisikan yang buruk tadi. Bisikan yang buruk tadi. Dan itu adalah musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh awak nanajo. Dan terakhir, tadi minta perlindungan dari nampak barangkali wak sekalinya. Sampai minta perlindungan. Meminta perlindungan dari bisikan dan buruk barangkali 3. Yang diminta cie. Sungguh-sungguh. Berarti kebutuhan batin lebih besar dari kebutuhan lahir. Permohonannya. Pertanyaan kini, karena batinku harus lebih dijaga daripada fisik. Makan barangkali sehari. 3 kali. Anda mengaji barangkali sehari. Ini perlu batin pada lahir wang. Dan untuk lahir 3 kali wak jago seharian. Banyak tagok, banyak kuek. Anda mengaji barangkali sehari. Seharusnya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ayo tidak harus pengajian, tidak masalah dah. Tapi setiap selesai salat, makanya salat 5 waktu itu berbentuk zikir, mengingat Allah. Yo 5 kali salat sehari. Kok sampai 5 kali nah? Ini lawan bare. Lawan bare. Tidak ringan lawan dah. 3 kali minta perlindungan dari nanci itu. Lawan bare. Lawan bare. Awak juara tinju tingkat jorong baru. Atau mendaftar lo UFC melawan Khabib Nurmagomedov. Atau tadi lantang eko. Anda alun lawan mak dah. Ngaji sekali seharinya. Ini kelawan balik wah. Fisik awak kalau makan sekali sehari apa bentuknya? Lemah. Ada di masjid-masjid Bapak Ibu, di kampung-kampung. Kalau di kota alhamdulillah. Allah beri kemudahan untuk mencari akses ilmu itu mudah. Tapi di kampung-kampung kadang ngaji sekali mau hari. Ada yang paling rutin itu paling sekali sepakan. Bahkan ada kampung yang mengaji sekali sebulan. Dan bahkan ada kampung yang ambo diundang ke situ, setiap hari yang ngaji si ke Pak Ketua, ke pengurusnya. Hari-hari besar saja Ustaz. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, orang kali ini setahun tu. Nah, gitu. Pertanyaannya enggaklah sekali sebulan pengajian, itulah rutinai kampung. Pertanyaannya kalau sekali sebulan mengaji untuk batin, itu bolehkah badan sekali sebulan bawa untuk badan tu? Makan wak sekali sebulan saya kini mana? Bawa bentuk badan dinya sudah. Itulah kira-kira. Jadi jangan dianggap mengaji koreme. Itu makanan batin. Orang yang rajin ibadahnya, rajin salatnya, rajin taklimnya, kekuatan batinnya beda dengan orang yang tidak salat dan tidak mendengarkan kajian. Beda. Jadi makanan batinnya yang membuat kuat untuk melawan musuh-musuh tadi. Itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ya. Mondok-ondok. Manusia kok ada penyakit cik. Kini kok orang tak suka kena rami. Datang tamu di rumah sen.
Dalam kamar, takut sobok je orang. Itu ndak apa risau tu. Ndak ada ruqyah tu. Ada orang takut sobok je orang. Ingin manduk. Sifat jin dibawanya tu. Jin kau yang ingin, dia tak nampak. Nyebak usau tak nampak dia orang. Kalau dia anak-anak mana itu, tak suka kena rami tu. Manduk, tiba orangnya manduk, sekarang kunci ni kamar. Suka dalam kamar tu, apa risau lah tu. Karena sifat manusia tu, unas, nampak. Jadinya suka tampil, suka kamuku. Ya deh. Atas nama-nama bayo, atas nama-nama bayo, rayuan setan manusia, ama wacakanya juga ini kadang. Sedelah anak gadis atau nak bujang lah ketujuan je pasangan itu nah. Di rayuan tadi gua tahalah rayuan tu nah. Ai lawan ngai no, ai bayo rayuan tu. Dan setan ku akar rajanya, marayu. Tabujuk rayu dia dan sama-sama wahyu atas mana wahyu atas mana wahyu rayuan tadi. Pokoknya yang jelas perkuat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam bentuk zikir yang membuat awak dilindungi dan dibentengi oleh Allah. Tentu zikir yang paling utama itu adalah tetap yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Satu zikir Nabi yang Nabi membaca ya lebih baik daripada 100.000 zikir yang diajarkan para wali. 100.000 zikir kau sehanunan majan ko wali ko nan majan ko habib ko bana ko pak yai bana na majan zikir ko sanad no dari beliau bana ko. Apa zikir tu? Kumpulanlah 100.000 zikir tu. Kau zikir para wali 100.000 buah. Adu je zikir Nabi yang paling pendek. Atu Allahumma ajirni minan nar. Lah. Kalah dinyo na 100.000 yang ketik. Kalah dinyo sadanya. Kalah lo Nabi orang oh. Tak mungkin. Tetap yang lebih tinggi itu Nabi. Jadi yang terbujuk rayu lo dengan zikir-zikir. Nan jajalih salah. Dari Nabi itu selalu nampak doa sadona. Contoh salah doa safar tu. Ada apa-apa orang pengen itu. Oh celik buku lo doa safar. Amba kan tahu pas umrah mau baca. Tak nampak jemaah. Sauto tak nampak. Lagi cik-cik mana. Itu pun jarang-jarang sobok doa safar tu. Amangan tak jalih-jalih tu dia apa? Nan jalih dari Nabi sahih ndak pada. Bakok nan ndak jalih-jalih tu apa? Ko tertipu setan. Tu setan gitu. Setan memang itu. Karena bukti sunnah dan ndak sunnah tu murahnya Pak Ibu. Barek dia mapanya tu sunnah tu. Tapi suasana ngati mapanya aja periso tu. Semangai wak mapanya itu berarti belum tentu dari sunnah. Tapi kalau nak sunnah kau ni hari ni. Karena lawan awak setan. Karena setan tahu kalau dibaca na doa kau mencret na sudah. Kau ayo ya apa na doa mencret sudah kau aja. Ayo takuinya apa tu karena tahunya kadang palonya. Kalau apa ada Pak Ibu contoh salah doa safar tu awak kan cok pai safar. Apa doa sudah tu doa na mencret na sudah. Ayo doa Nabi ni baca na aja. Itu kira Pak Ibu ya. Apa zikir-zikir yang perlindungan kepada Allah yang dari sunnah Nabi. Kintu saja Pak Ibu, terlebih dan kurang manual. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.